Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Aku Laras, dan di video ini aku mau sedikit sharing tentang aku udah nonton sih film ini. Ini salah satu film drama Korea yang aku nontonnya Desember 2020 yang lalu, dan kali ini baru sempat untuk nge-share beberapa poin yang aku dapetin dari hasil nonton film ini. Oke, sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya teman-teman tahu setiap aku upload video. Oke, yang pertama, itu kan drama Koreanya ada 16 episode ya. Namanya Startup. Judul filmnya Startup. Itu pemeran utamanya namanya Dalmi, Sodalmi sama Namdosan. Terus ada, karena dia cinta segitiga gitu, ada yang namanya Han Ji Pyong juga. Tapi aku nggak bahas percintaannya, tapi aku bahas poin-poin berguna dalam kita melaksanakan pekerjaan maupun kita menjalani kehidupan ke depannya. Baiklah, yang pertama itu, nah, karena ini dia judulnya aja udah startup ya, terus yang dikerjakan itu juga seputar pengembangan software. Nah, jadi aku ya cukup bisa relate lah sama sama yang mereka lakukan gitu, karena di situ cukup tergambar step by stepnya, walaupun secara global ya, step by stepnya gimana sebuah software development itu dilakukan, mulai dari mereka mencari anggota tim, anggaplah karena itu mereka ada wadahnya, sementara anggaplah kita tuh kayak mau jadi entrepreneur gitu, kita mau bikin startup, terus kita milih tim gitu, kita rekrut tim. Nah, itu cukup tergambar gitu. Nah, terus kemudian setiap ada ide, mereka brainstorming, sharing, diskusiin ide itu. Setiap ada ide, mereka diskusiin, mereka brainstorming, habis itu jika memungkinkan maka si Namdosan yang programmernya full stack developer lah, karena di situ kan nggak ada ITBA, nggak ada tester juga, nggak ada. Jadi ya si programmernya tuh nggambarin flowchartnya gimana, habis itu mereka develop, terus ya anggaplah mereka testing sendiri di situ, mereka ngerjain semua. Kemudian mereka presentasi, mempresentasikan softwarenya mereka, kemudian di launching, habis itu pengguna pakai aplikasinya mereka gitu. Nah, itu cukup tergambar. Jadi teman-teman yang misalnya masih mahasiswa, belum ada pengalaman kerja, dan masih bingung tuh lapangan kerja tuh gimana sih nanti, nah kira-kira tuh bisa nonton film ini gitu. Nah, terus yang kedua dia filmnya juga cukup menambah wawasan, karena dia kayak ada istilah-istilah dalam bidang IT juga, atau dalam bidang profesional yang itu dia sebutin, dia tulisin di apa namanya, di pokoknya di screennya dia tulisin terus artinya apa, walaupun artinya pakai tulisan Korea ya, kita kan bisa ngambil keywordnya terus kita google sendiri gitu. Itu. Terus yang ketiga, nah itu kejadiannya si Sodalmi kehilangan data karena dihack. Jadi itu pesan moralnya adalah, makanya kalau develop aplikasi harus banget disimpan filenya, di backup, didokumentasiin. Itu wajib banget, karena kita nggak mau ada kejadian kayak gitu. Itu reportnya dan effortnya bakal repot, dan effortnya bakalan besar banget kalau data udah hilang gitu. Terus yang keempat, oh ya, jadi waktu kan si Han Ji Pyong tuh mentor. Nah, tapi si Han Ji Pyong ini memang orangnya terlalu strict gitu kan. Sementara si Namdosan ini dia dari dulu bikin perusahaan sendiri, terus dia menjadi CEO-nya, ternyata nggak berhasil gitu. Nah, terus ternyata posisi CEO ketika diisi sama Sodalmi itu malah bagus gitu, karena potensi-potensi
seorang CEO tuh ada di dalam diri Sodalmi, sementara si Namdosan itu kan kayak dia tuh lebih teknikal orangnya gitu, dan teman-temannya tuh lebih teknikal gitu, kayak manajerialnya mungkin kurang, nah tapi dia teknikalnya dia kuat gitu. Nah itu makanya sarannya Han Ji Pyong waktu itu, ada temennya si Namdosan yang tanya, kamu sebenarnya sukanya apa? Kalau misalnya kamu sukanya, kamu merasa puas ketika kamu coding, menyelesaikan bugs gitu kan, nah maka ya berarti jadilah programmer gitu. Tapi kalau misalnya kamu ingin mengatur, ingin memperbaiki sesuatu, mengatur gitu, memanage, ya maka ya itu jadilah CEO gitu kan, kayak gitu intinya gitu. Itu jadi ketahuilah apa yang kita sukai, apa potensi diri kita gitu. Nah terus yang kelima itu masalah si tiba-tiba timnya si Samsung Tech itu pecah. Jadi 3 programmernya, si Namdosan dan 2 orang temannya itu harus direkrut, tiba-tiba diambil gitu mereka dan dipekerjakan di Amerika gitu. Nah itu gara-garanya MOU. Ternyata di MOU itu ya kayak, entah kita bilangnya MOU dimanipulasi atau gimana, nah itu memang kayak bahaya gitu kan. Nah makanya kita bacalah MOU itu sedetail mungkin, kritisi, karena itulah yang akan menjebak kita juga gitu kalau misalnya kita teledor gitu dalam sembarang tanda tangan, atau gimana ya, atau kita nggak jeli gitu sama membaca perjanjian-perjanjian yang ada di MOU gitu. Terus yang keenam, nah itu kakaknya si Sodalmi, dia itu kan disangkain sama Sodalmi itu dia bisa bikin perusahaannya, dan perusahaannya itu jadi bertahan karena dapat investor dari teman SMP ayahnya. Nah padahal kan sebenarnya enggak. Jadi ketika si investor itu berkunjung ke Sandbox, nah dia datanglah untuk mendekati si investor itu, kemudian dia bargaining maybe ya, apalah yang dilakukannya. Nah karena intinya di situ dia pandai untuk melihat peluang, dan dia tuh nggak lengah gitu nasihatnya gitu, karena pada saat itu si Sodalminya itu lagi tidur siang. Nah jadi pesannya sih ya kita itu harus jeli, terus jangan sampai lengah, dan kita harus pandai melihat peluang gitu. Terus yang ketujuh, yang ketujuh sih ini si Sodalminya sih, pas episode yang udah hampir-hampir terakhir gitu. Jadi Dalmi itu kan orangnya tuh kayak energi positifnya kuat banget kan, jadi ya bagus lah gitu orangnya. Jadi dia tuh berdoa, dia bilang ya berdoa baru make it happen gitu. Jadi ya itu salah satu kalimat yang cukup powerful yang disampaikan di film itu, sehingga ya bisa membuat kita penonton tuh ingat lagi gitu, oh ya kita sebelum ingin membuat sesuatu happening tuh ya kita berdoa dulu dong gitu, nanti insya Allah akan terjadi gitu. Oke, itu sih beberapa hikmah dan pesan moral yang aku dapetin dari nonton film drama Korea Startup. Thank you for watching. Siapa tahu kalian juga ada yang kalian dapetin pesan moralnya dari film itu, dan berbeda versi dari aku. Silakan ditulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share informasi ini ke teman-teman kalian yang siapa tahu membutuhkan atau cukup menghibur. Thank you for watching and have a good one.